melakukan pembayaran dalam jangka waktu 30 hari setelah tanggal transaksi. Di sini kan transaksinya itu transaksi pembelian. Jadi kita wajib melunasi hutang pembelian tersebut dalam jangka waktu 30 hari. Nah, kalau kita melebihi jangka waktu 10 hari dalam pembayarannya, maka kita nggak dapat potongan 5%. Berarti kalau kita melakukan pembelian secara kredit, pencatatan jurnalnya gimana? Ada yang bisa? Aku mau coba, boleh gak, Kak? Ya, boleh, Dek. Silakan. Kalau yang... Tapi gak tahu bener apa enggak ya. Pembelian di debit, ini yang periodik. Pembelian di debit 20 juta. Ya. PPN di debit 2 juta. Hutang usaha di kredit 22 juta. Benar. Terus di sistem perpetualnya gimana? Di sistem perpetual, persediaan barang dagang di debit 20 juta, PPN di debit 2 juta, hutang usaha di kredit 22 juta. Benar. Makasih, Dek Sarah. Jadi, tak ulangin lagi ya. Tadi jawabannya udah benar. Nah, aku mau ulangin lagi. Ketika kita melakukan pembelian secara kredit, itu maka pembelian akan bertambah. Nah, pembelian bertambahnya itu selalu di debit. Ketika kita melakukan pembelian secara tunai, itu juga pembeliannya bertambah di debit. Bentar ya, Dek. Kita melakukan pembelian baik secara kredit maupun secara tunai, pembelian itu selalu bertambah di debit. Jadi pembeliannya dicatat di debit sebesar 20 juta. Nah, di sini kan ada PPN sebesar 10%. Maka dikenakan pajak pertambahan nilainya 10% dikalikan 20 juta dikalikan pembelian. Jadi nominalnya itu 2 juta. Terus karena di sini pembeliannya secara kredit, berarti menambah hutang kita. Hutang usaha itu bertambahnya di kredit sebesar 22 juta. 22 juta itu diperoleh dari pembelian sebesar 20 juta dan PPN sebesar 2 juta. Gitu. Ada yang ditanyakan? Dek Titus, kalau bisa sekalian diketik ya, Dek. Terima kasih. Dek Riko Aritonang, ada yang mau ditanyakan enggak? Lanjut, Kak. Ini Apip. Iya, Apip. Nah, terus di sistem perpetualnya pencatatannya itu sama, tapi untuk akun pembelian itu diganti menjadi akun persediaan barang dagang. Jadi di debitnya itu ada persediaan barang dagang bertambah. Kan kalau kita melakukan pembelian, otomatis persediaan barang dagang kita kan bertambah. Jadi persediaan barang dagang itu bertambahnya di debit sebesar 20 juta sejumlah yang kita beli. Terus PPN di debit sebesar 2 juta dan hutang usaha di kredit sebesar 22 juta. Bentar ya, ini nunggu Dek Titus ngetik dulu. 3 Desember Nomor 2, 3 Desember menjual barang dagang secara kredit kepada PT Bintang 15 juta, PPN 10%.
Itu aku salah ketik ya, jadi syaratnya 7/15. Mbak langsung aja jawabannya ya. Iya, Dek. Yang 600 yang dibalan 15 juta pajak satu. Kok putus-putus ya suaranya? Usaha sebesar 16.500.000 yang dikredit penjualan sebesar 15 juta, hutang pajak penjualan 1.500.000. Udah, gitu aja. Yang betul itu yang usaha 16 penjual itu dikredit penjualan PP-nya 10 juta, di debit persediaan barang dagangnya dikredit 10 juta. Nah, aku mau tanya, Dek, beban angkutnya dicatat apa enggak? Beban FOP ditanggung. Gimana, Dek? Karena OP destination itu suaranya putus-putus sih di aku. Jadi kamu beban angkutnya nggak dicatat gitu? iya. Yang lain ada yang punya pendapat beda nggak? Apa Saya, Kak. sama ya? Pendapatmu beda apa sama Dik? Kak, di sini putus-putus. Nggak tahu tadi jawabannya apa aja. Nggak dicatat beban angkutnya kan tadi, Kak? Dek Sherina tadi nggak nyatet beban angkut. Di aku tadi juga suaranya putus-putus. Nah, ini diawali syarat pengirimannya itu FOB destination, di mana beban angkut harus dibayarkan oleh penjual. Di sini yang menjual itu adalah PT Prospek. Beban angkut sebesar 150.000 itu sudah dibayarkan oleh PT Prospek. Jadi beban angkut itu sudah memenuhi syarat FOB destination, di mana beban angkut harus dibayarkan oleh penjual. Nah, karena di sini kita atau PT Prospek itu posisinya sebagai penjual dan dia sudah mengeluarkan biaya beban angkut, otomatis perlu adanya pencatatan kas keluar. Jadi untuk mencatat kas keluar tersebut, beban kas keluar itu digunakan untuk membayar beban angkut. Jadi beban angkutnya bertambah di debit sebesar 150.000 dan kasnya berkurang di kredit sebesar 150.000. Karena kita sudah mengeluarkan uang sebesar 150.000 untuk membayar beban angkut. Nah, untuk sistem perpetualnya itu sama, cuman karena kita melakukan penjualan, maka wajib melakukan pencatatan persediaan barang dagang. Jadi, kalau kita melakukan penjualan, otomatis kan persediaan barang dagangnya kita berkurang. Maka HPP di debit dan persediaan barang dagang berkurang di kredit.
sebesar 10 juta sesuai keterangan harga pokok penjualan di soal. Gitu. Ada yang ditanyakan? Sampai sini ada yang mau ditanyakan enggak? Kak, jadi beban angkut itu dicatatnya di perpetual. Bukan, Dek. Beban angkutnya itu dicatatnya di periodik sama di perpetual. Ada lagi yang mau ditanyakan? Terus kalau misalnya yang tadi yang beban angkut ditanggung sama pembeli itu gimana, Kak? Gimana, Dek, kalau beban angkut ditanggung sama pembeli gitu? Dilihat dulu syarat FOB-nya itu syarat FOB destination apa FOB shipping point yang kamu tanyakan. Dek Titus itu Dek Robi ACC dulu. Yang kamu tanyakan itu syarat FOB destination apa FOB shipping point, Dek? Dua-duanya, Kak. Jadi semisal itu kita posisinya melakukan penjualan, syarat FOB-nya itu FOB shipping point, di mana FOB shipping point itu kan harus ditanggung oleh pembeli. Jadi gini, FOB destination dan FOB shipping point itu gini. Jadi FOB itu setiap FOB destination ataupun FOB shipping point itu ada 4 kemungkinan. Yang pertama itu kita bahasnya FOB destination dulu. Semisal FOB destination kan beban angkut harus ditanggung oleh penjual. Iya kan? Nah, yang pertama itu misal kita melakukan penjualan, beban angkutnya ditanggung oleh penjual. Kayak yang soal ini tadi, maka pencatatannya itu beban angkut bertambah di debit sebesar sekian dan kas berkurang di kredit. Kemudian yang kedua itu, misal kita melakukan penjualan, tetapi beban angkutnya ditanggung oleh pembeli, maka pencatatan di jurnalnya itu beban angkut penjualan bertambah di debit dan kreditnya itu hutang usaha. Kenapa hutang usaha? Karena beban angkut yang seharusnya ditanggung oleh kita tapi sudah dibayarkan oleh pembeli, jadi otomatis kita punya hutang ke pembeli tersebut. Jadi dicatatnya itu beban angkut penjualan di debit dan hutang usaha bertambah di kredit. Dari dua itu ada yang bingung? Mbak, jelasin lagi yang kedua, Mbak.
Jadi yang kedua itu, misal di sini kita posisinya itu sebagai penjual. Syaratnya tadi kan FOB destination, di mana beban angkut itu harus dibayarkan oleh penjual. Tapi di posisi ini, beban angkutnya itu dibayarkan oleh pembeli. Nah, beban angkutnya kan harusnya dibayarkan oleh kita sebagai penjual, tapi ini malah dibayar oleh pembeli. Maka pencatatan jurnalnya itu beban angkut penjualan bertambah di debit dan hutang usaha bertambah di kredit. Kenapa jurnalnya kayak gitu? Karena beban angkut itu kan menjadi tanggungan kita. Nah, maka kita wajib melakukan pencatatan beban angkut. Jadi beban angkut itu bertambah di debit dan beban angkut tadi kan dibayarkan oleh pembeli. Otomatis itu kita berhutang ke pembeli, kita utang sama pembeli tersebut. Jadi hutangnya bertambah di kredit. Itu. Jadi kalau kita melakukan penjualan, syaratnya FOB destination, tapi beban angkutnya itu dibayarkan oleh pembeli, maka beban angkut penjualan di debit dan kreditnya hutang usaha. Nah, selanjutnya misal sini posisinya pembeli, syaratnya masih sama, syarat FOB destination. Tapi di sini kita posisinya sebagai pembeli. Nah, beban angkutnya di sini dibayarkan oleh kita, dibayarkan oleh pembeli. Nah, kita tidak perlu melakukan pencatatan beban angkut, tapi kita perlu melakukan pencatatan kas keluar dan piutang usaha. Jadi kalau ada soal kita sebagai pembeli, kita melakukan pembelian dengan syarat FOB-nya itu FOB destination, tapi beban angkutnya dibayarkan oleh kita terlebih dahulu, maka pencatatan jurnalnya itu piutang usaha di debit dan kas di kredit. Kenapa dicatatnya sebagai piutang usaha? Karena beban angkutnya kan tadi seharusnya ditanggung oleh penjual, tapi malah kita yang membayarkan terlebih dahulu. Jadi itu dicatatnya sebagai piutang usaha. Piutang usaha itu bertambah di debit. Nah, untuk membayar beban angkut tersebut, kita kan mengeluarkan kas. Otomatis kasnya kita berkurang di kredit. Nah, kalau ada yang tanya, kenapa dicatatnya sebagai piutang? Kenapa nggak dicatat sebagai beban angkut? Itu kan kita membayarnya untuk beban angkut. Kenapa dicatat piutang? Karena FOB destination kan harusnya dibayarkan oleh penjual. Jadi pembeli itu tidak melakukan pencatatan beban angkut. Oleh karena itu, dicatatnya itu sebagai piutang usaha. Ada yang ditanyakan? Bingung nggak? Enggak, Kak. Nah, kemungkinan yang keempat itu, misal ini masih syarat FOB destination ya. Di FOB destination, kita posisinya sebagai pembeli. Nah, beban angkut dibayarkan oleh penjual. Otomatis urusannya udah clear kan, Dek? Udah beres. Kan tadi FOB destination kan syaratnya harus dibayarkan oleh beban angkut, harus dibayarkan oleh penjual. Dan di sini beban angkutnya sudah dibayar oleh penjual. Jadi urusannya udah selesai. Maka kita tidak ada
pencatatan beban angkut ataupun piutang usaha. Tak ulangin wes dari awal. Ini untuk syarat FOB destination. Yang pertama, kita posisinya sebagai penjual. Beban angkutnya ditanggung oleh penjual. Maka jurnalnya itu beban angkut penjualan di debit dan kas di kredit. Yang kemungkinan kedua, kita posisinya sebagai penjual, tapi beban angkutnya dibayarkan oleh pembeli. Maka jurnalnya itu beban angkut penjualan di debit dan hutang usaha di kredit. Kemungkinan yang ketiga, kita posisinya sebagai pembeli. Syarat FOB-nya FOB destination. Nah, beban angkutnya dibayarkan oleh kita terlebih dahulu, dibayarkan oleh pembeli. Maka pencatatan jurnalnya piutang usaha di debit dan kas di kredit. Kemungkinan yang keempat, kita posisinya sebagai pembeli, tapi beban angkutnya dibayarkan oleh penjual sesuai syarat FOB destination. Jadi kita tidak perlu melakukan pencatatan atas beban angkut ataupun atas piutang usaha. Gitu. Bisa diterima? Bisa, Pak. Bisa, Mbak. Nah, Kak, nomor 3 sama 4 tadi apa ya? nomor 3 itu kita melakukan pembelian. Syarat pengirimannya itu FOB destination. Dengan beban angkut dibayarkan oleh pembeli, dibayarkan oleh kita. Jadi pencatatan jurnalnya itu piutang usaha di debit dan kas di kredit. Yang keempat, kita posisinya sebagai pembeli dengan syarat FOB destination. Beban angkut dibayarkan oleh penjual, maka tidak perlu ada pencatatan beban angkut. Ada lagi? Lanjut. Nah, yang kedua itu syarat pengiriman menggunakan FOB shipping point. FOB shipping point itu beban angkut bayarkan oleh pembeli, wajib ditanggung oleh pembeli. Kemungkinannya juga ada 4. Kemungkinan yang pertama, kita posisinya sebagai pembeli, di mana beban angkut tersebut ditanggung oleh kita sebagai pembeli. Maka jurnalnya itu beban angkut pembelian bertambah di debit dan kasnya kita berkurang di kredit. Ada yang ditanyakan? Itu tadi nomor berapa ya, Kak? Ini FOB shipping point yang pertama. Jadi tadi putus-putus. Ya, jadi syarat yang kedua itu syarat FOB shipping point, di mana FOB shipping point itu beban angkut wajib ditanggung oleh pembeli, wajib dibayar oleh pembeli. Ada 4 kemungkinan. Yang pertama, jika dilakukan pembelian, beban angkut ditanggung oleh pembeli.
Maka pencatatan jurnalnya itu beban angkut pembelian di debit bertambah di debit dan kas berkurang di kredit. Karena kita mengeluarkan biaya untuk beban angkut, jadi kasnya berkurang di kredit. Nah, untuk yang kedua, jika dilakukan pembelian, tapi beban angkutnya dibayarkan oleh penjual, maka pencatatan jurnalnya itu beban angkut bertambah di debit dan hutang usaha juga bertambah di kredit. Yang ketiga, jika dilakukan penjualan dengan beban angkut ditanggung oleh penjual, maka pencatatan beban angkutnya itu piutang usaha bertambah di debit dan kas berkurang di kredit. Bisa dipahami? Bisa, Kak. Kemungkinan yang keempat, jika dilakukan penjualan dan beban angkut ditanggung oleh pembeli. Nah, kalau kita melakukan penjualan dengan syarat pengirimannya itu FOB shipping point atau beban angkut wajib dibayar oleh pembeli dan posisinya beban angkut sudah dibayarkan oleh pembeli, maka tidak ada pencatatan untuk beban angkut karena urusan untuk beban angkut sudah memenuhi syarat FOB shipping point, sudah dibayarkan oleh pembeli. Jadi urusan beban angkutnya sudah beres, sudah clear. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan nggak, Dek? Kak, bisa diulangi lagi nggak? Yang bagian mana, Dek? Yang kemungkinan kedua. Syaratnya FOB shipping point. Iya. Tadi kemungkinan kedua untuk syarat FOB shipping point itu jika kita melakukan pembelian. Jika kita melakukan pembelian dan beban angkut ditanggung oleh penjual. Nah, di sini kan FOB shipping point, di mana beban angkut itu wajib ditanggung oleh pembeli. Nah, di sini kita posisinya sebagai pembeli, tapi beban angkutnya ditanggung oleh penjual. Maka pencatatan jurnalnya beban angkut bertambah di debit dan hutang usaha bertambah di kredit. Jadi beban angkut di debit dan hutang usaha di kredit. Terima kasih, Kak. Iya, Dek. Yang lain ada yang mau ditanyakan lagi sebelum lanjut ke transaksi ketiga? Kalau nggak ada, berarti lanjut. Kak, mau nanya. Hah? Gimana, Dek? Itu Ulangi. yang HPP itu maksudnya apa, Kak? Mana, Dek?
harga pokok penjualan. Iya. Nah, kalau kita melakukan penjualan, itu kan pasti ada pencatatan HPP. HPP itu digunakan untuk mencatat persediaan barang dagang. Kalau kita melakukan penjualan, berarti kan persediaan barang dagangnya kita kan berkurang. Nah, persediaan barang dagang itu dicatatnya dengan HPP. Jadi HPP di debit, persediaan barang dagang di kredit sebesar nominal HPP, sebesar nominal harga pokok penjualan di soal. Itu cuma dicatat di perpetualannya, Pak. Iya. Karena kalau di sistem perpetual itu kita mencatat persediaan barang dagang. Baik itu persediaan barang dagang yang bertambah ataupun persediaan barang dagang yang berkurang. Jadi setiap transaksi yang menambah atau mengurangi persediaan barang dagang itu di sistem perpetual selalu dicatat pada tanggal transaksi tersebut, bukan di akhir periode. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, dilanjut transaksi ketiga. Transaksi ketiga itu tanggal 5 Desember. Mengembalikan sebagian barang yang dibeli dari CV Angkasa sebesar 5 juta karena tidak sesuai pesanan. Nah, kita lihat dulu transaksi yang berkaitan dengan CV Angkasa. Itu kan transaksi tanggal 2 Desember, di mana di tanggal 2 Desember tadi kita membeli barang dagang sebesar 20 juta secara kredit. Kemudian di tanggal 5 ini kita mengembalikan sebagian barang yang kita beli sebesar 5 juta. Otomatis ada retur pembelian. Maka kalau ada retur pembelian berarti kan mengurangi hutang usahanya kita. Berarti hutang usaha berkurang di debit, kemudian retur pembelian di kredit, dan hutang pajak penjualan. Maaf Dek. Dan ada pengurangan PPN. Jadi jurnalnya itu hutang usaha di debit, hutang usaha berkurang di debit, kemudian kreditnya itu retur pembelian dan PP. Untuk nominalnya itu kita lihat dulu nominal retur pembelian, retur yang dikembalikan, sebagian barang yang dikembalikan. Tadi kan di soal itu returnya sebesar 5 juta. Ini sambil diketik aja nggak apa-apa. Jadi returnya tadi kan sebesar 5 juta. Kemudian kita mengurangi PPN. Jadi PPN-nya itu 10% dikalikan 5 juta sejumlah 500.000. Maka hutang usahanya kita berkurang sebesar 5.500.000. Tadi akunnya itu hutang usaha di debit,
hutang usaha di debit sebesar 5.500.000. Mbak Farah, tolong diulangi, jadi putus-putus. Iya, Dek. Saya tak bernafas. Di transaksi tanggal 5 itu, kita mengembalikan sebagian barang yang kita beli dari CV Angkasa. Kita lihat dulu, transaksi yang berkaitan sama CV Angkasa itu transaksi tanggal berapa. Itu kan transaksi yang berkaitan sama CV Angkasa itu transaksi tanggal 2 Desember. Di mana tanggal 2 Desember itu kita melakukan pembelian secara kredit sebesar 20 juta. Nah, tadi udah diketahui kalau di tanggal 2 Desember itu kita punya hutang usaha sebesar 22 juta. Nah, di tanggal 5 ini kita mengembalikan sebagian barang yang kita beli. Kalau kita mengembalikan sebagian barang yang kita beli, berarti ada retur pembelian. Retur pembelian bertambah di kredit sebesar 5 juta rupiah. Nah, kalau kita mengembalikan barang, tadi kan di saat kita melakukan pembelian, kita dikenakan pajak. Nah, kalau kita melakukan pengembalian barang, berarti pajaknya kita kan berkurang. Nah, karena ada pajak yang berkurang, berarti ada pencatatan PPN. PPN berkurang di kredit sebesar 500.000. 500.000 itu diperoleh dari 5%, 10% dikalikan 5 juta. Jadi nominalnya itu 500.000. Setelah diketahui retur pembelian dan PPN, maka kita bisa mengetahui nominal hutang usaha. Jadi nominal hutang usahanya itu sebesar 5.500.000. Hutang usaha kan kalau kita mengembalikan barang, otomatis hutang usaha kita juga berkurang karena barang yang kita beli tadi dikembalikan sebagian, itu mengurangi hutang usaha. Hutang usaha sendiri berkurangnya di debit sebesar 5.500.000. 5.500.000 itu dari retur pembelian ditambah sama PPN. Maaf Dek, koreksi, PPN-nya itu berkurang di kredit, PPN di kredit sebesar 500.000. Itu untuk pencatatan sistem periodik. Untuk sistem perpetualnya itu tinggal mengganti akun retur pembelian dengan akun persediaan barang dagang. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Belum, Kak. Belum. Yang lain? Ada yang mau ditanyakan nggak? Kalau kecepatan bilang aja ya. Belum, Kak. Belum. Belum, Kak.
Sylvia Maharani, ada yang mau ditanyakan nggak? Belum nanti, Kak. Fadli, ada yang mau ditanyakan? Nggak ada, Kak. Berarti transaksi tanggal 5 udah beres ya. Kita lanjut ke transaksi tanggal 7 Desember. Ada yang mau mencoba menjawab? Salah nggak apa-apa. Ayo yang mau mencoba dan udah ngerjain. Kak, mau nyoba. Iya, Dek. Tanggal 7 Desember membeli barang dagang secara tunai dari PT Andromeda sebesar 30 juta, PPN 10%, rabat 10%, FOB shipping point dengan beban angkut sebesar 250.000 dibayar PT Andromeda. Pembelian bertambah di debit sebesar 27 juta. Karena ada rabat 10%. Iya bukan? Coba cara ngitung rabat pembelian dan rabat gimana? Oh iya, rabat 10% berarti 30 juta dikurangi 3 juta. Hasilnya 27 juta. Iya, Dek, benar. Terus pembelian bertambah di sebelah debit 27 juta, PPN bertambah di sebelah kredit 3 juta, kas di sebelah kredit 24 juta. Buat pencatatan beban angkut di debit 250.000 sama utang usaha di kredit 250.000. Ada yang punya pendapat lain? Ada, Kak. Coba, Dek. Pembelian di debit sebesar 27 juta, PPN di debit sebesar 2.700.000, kas di kredit sebesar 29.700.000. Beban angkut pembelian masuk ke debit 250, hutang usaha di kredit 250. Ya, terima kasih. Terima kasih Dek Devi sama Dek Dwi Putri ya tadi. Jadi, transaksi tanggal 7 Desember itu kita melakukan pembelian secara tunai. Kalau kita melakukan pembelian secara tunai ataupun secara kredit, otomatis pembelian akan bertambah. Nah, pembelian itu bertambahnya di debit. Nah, kita lihat dulu. Di kalimat tadi kan ada pembelian sebesar 30 juta. Terus ada rabat sebesar 10%. Maka kita cari dulu nominal pembelian dengan rabat, yaitu 30 juta dikurangi 10% dikalikan 30 juta. 10% kali 30 juta itu kan 3 juta. Berarti 30 juta dikurangi 3 juta itu nominalnya 27 juta. Nah, pembelian tadi bertambah di debit. Karena kita melakukan pembelian, maka kita dikenakan pajak pertambahan nilai. Pajak pertambahan nilai tersebut bertambahnya di debit sebesar 2.700.000. 2.700.000 itu diperoleh dari 10% dikalikan
pembelian dengan rabat. Jadi kalau ada pembelian ataupun penjualan dengan rabat, yang dihitung itu bukan pembelian atau penjualan aslinya, tapi setelah dihitung dengan rabat. Nah, habis itu baru diketahui kasnya itu sebesar 29.700.000 di kredit. Kas berkurang di kredit karena kita melakukan pembelian barang dagangnya secara tunai. Nah, selanjutnya di sini itu ada FOB shipping point. FOB shipping point tadi, beban angkut wajib dibayarkan oleh pembeli. Nah, yang membeli di sini itu adalah PT Prospek. Tapi ternyata beban angkut sebesar 250.000 itu dibayarkan oleh PT Andromeda. Maka pencatatan jurnalnya, beban angkut pembelian bertambah di debit sebesar 250.000 dan hutang usaha bertambah di kredit sebesar 250.000. Kenapa hutang usaha? Karena beban angkut yang seharusnya dibayar oleh PT Prospek tapi dibayarkan oleh PT Andromeda. Maka PT Prospek memiliki hutang kepada PT Andromeda sebesar 250.000. Nah, di sistem perpetualnya mengingatkan lagi, kalau ada akun pembelian, maka di sistem perpetual dicatatnya sebagai persediaan barang dagang. Kemudian di sistem perpetualnya itu ada persediaan barang dagang. Persediaan barang dagang bertambah di debit sebesar yang kita beli. Yang kita beli setelah ada rabat, yaitu 27 juta. Kemudian PPN bertambah di debit sebesar 2.700.000 dan kas berkurang di kredit sebesar 29.700.000. Benar. Habis itu kita melakukan pencatatan beban angkut. Nah, beban angkut itu dicatatnya di sistem periodik dan sistem perpetual. Nah, tadi kan Dek Titus, maaf ya, ngoreksi dulu. Nah, beban angkut itu kan dicatat di sistem periodik dan sistem perpetual. Kita coba nyatet dulu di sistem periodik. Di sistem periodik tadi kan untuk mencatat beban angkutnya itu beban angkut pembelian bertambah di debit. Nah, untuk mencatat beban angkutnya itu wajib ditambahi beban angkut pembelian ataupun penjualan. Itu ya. Disingkat aja deh, nggak apa-apa. B titik angkut pembelian gitu. Ya, udah benar. Beban angkut pembelian bertambah di debit dan hutang usaha bertambah di kredit. Nah, di sistem perpetualnya karena akunnya itu beban angkut pembelian, maka dicatatnya sebagai persediaan barang dagang.
Kenapa persediaan barang dagang? Karena di situ ada akun pembelian, ada kata pembelian. Setiap ada kata pembelian di jurnal sistem periodik, maka di sistem perpetualnya dicatat sebagai persediaan barang dagang. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Benar persediaan barang dagang, Dek. Yang lain ada yang mau ditanyakan? Belum, Kak. Ulangi nggak? Dari awal. Yang perpetual aja Kak. Jadi untuk yang perpetual itu kan udah benar. Yang untuk pencatatan pembelian. Selanjutnya untuk pencatatan beban angkutnya itu di situ kan akun di sistem periodik akunnya itu beban angkut pembelian bertambah di debit. Nah, setiap ada kata pembelian di sistem periodik, maka di sistem perpetual selalu dicatat persediaan barang dagang sebesar 250.000. Persediaan barang dagang bertambah di debit. Nah, habis itu mencatat hutang usaha karena beban angkut yang seharusnya dibayarkan oleh kita tapi dibayarkan oleh PT Andromeda, maka hutang usahanya kita bertambah di kredit sebesar 250 juta. Udah benar. Sampai sini kira-kira masih bingung apa enggak? Kalau ada yang bingung bisa ditanyakan. Kak, berarti tanggal 3 tadi itu beban angkut penjualan ya? Iya. Mbak, berarti kalau yang pembelian itu setiap di perpetual. Gimana? Setiap di perpetual dicatatnya persediaan barang dagang. Baik itu pembelian, beban angkut pembelian. Iya. Baik itu pembelian, beban angkut pembelian, retur pembelian, maupun potongan pembelian. Itu di sistem perpetual dicatatnya sebagai persediaan barang dagang. Ada lagi, Mbak. ya, ada lagi. Kalau nggak ada, kita lanjut ke transaksi ke-5. Transaksi tanggal 10 Desember. Di mana di tanggal 10 Desember kita membayar kewajiban atau hutang kepada CV Angkasa. Ada yang mau mencoba menjawab? Saya, Kak. Iya, Dek. Diawalin ya. Iya. Hutang usaha di debit 16.500.000, potongan pembelian di kredit 750.000 dan kas di kredit 15.750.000. Nominalnya dapat dari mana?
Hutang usaha itu dari 22 juta dikurangi 5.500.000. Terus potong pembeliannya 20 juta dikurangi 5 juta kan 15 juta. Terus dikali. Terus kasnya itu dari hutang usaha dikurangi potongan pembelian. Benar. Terus di sistem perpetualnya Hutang usaha 16.500.000, potongan pembelian 750.000, kas 15.750.000. masih kurang tepat. Jadi kalau ada akun pembelian di sistem periodik diganti menjadi persediaan barang dagang. Seperti yang aku bilang tadi, baik itu potongan pembelian, retur pembelian, ataupun beban angkut pembelian. Di sistem perpetual selalu dicatat persediaan barang dagang. Nah, tadi udah benar jawabannya. Jadi di transaksi tanggal ya. Tadi apa aja ya? Putus-putus. Ya, ini tak bahas lagi ya. Jadi di transaksi tanggal, suaraku kedengeran enggak ya? Ya, suaraku kedengeran. Kedengeran, Kak. Kedengeran, Kak. Jadi Keren, Kak. ya, makasih diawalin udah bantu menjawab. Jadi di tanggal 10 Desember kita melakukan pembayaran, membayar kewajiban atau hutang kepada CV Angkasa. Langkah pertama, kita cari dulu transaksi yang berkaitan sama CV Angkasa. Di transaksi tanggal berapa aja. Yang berkaitan dengan CV Angkasa itu transaksi tanggal 2 Desember dan tanggal 5 Desember. Nah, kita lihat dulu tanggal 2 Desember tadi kita punya hutang sebesar 22 juta. Dan ternyata di tanggal 5 hutangnya kita berkurang sebesar 5.500.000. Hutang berkurang di debit dan hutang bertambah di kredit. Otomatis hutangnya kita masih ada 16.500.000. 16.500.000 itu diperolehnya dari hutang usaha tanggal 2 Desember sebesar 22 juta dikurangi sama hutang usaha tanggal 5 Desember sebesar 5.500.000. Berarti hutang usaha 22 juta dikurangi 5.500.000 itu hasilnya 16.500.000. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Belum, Kak. Jadi hutangnya kita berkurang sebesar 16.500.000. Kenapa berkurang? Karena kita melakukan pembayaran hutang. Hutang berkurang di debit. Habis itu kita analisis dulu. Kira-kira kita mendapat potongan apa enggak. Dilihatnya dari transaksi tanggal 2 Desember. Nah, di transaksi tanggal 2 Desember itu ada syarat 5/10, di mana kita akan mendapatkan potongan sebesar 5% jika pembayaran dilakukan dalam jangka waktu 10 hari ataupun kurang dari 10 hari. Pokoknya tidak boleh melebihi 10 hari. Nah, kita kan membelinya tanggal 2 Desember. Membayarnya tanggal 10 Desember. Berarti jangka waktu pembayarannya itu dimulai hitungnya tanggal 3 Desember.
tanggal 3, tanggal 4, tanggal 5, tanggal 6, tanggal 7, tanggal 8, tanggal 9, tanggal 10. Berarti kan belum melebihi jangka waktu 10 hari. Karena belum melebihi jangka waktu 10 hari, maka kita masih mendapatkan potongan sebesar 5%. Untuk menghitung potongan pembelian, nah, maaf, kan tadi kita mendapat potongan 5%. Berarti ada pencatatan akun potongan pembelian. Akun potongan pembelian itu dicatatnya di kredit karena nantinya potongan pembelian itu akan mengurangi kas. Untuk menentukan akun potongan pembelian itu dari nominal pembelian dikurangi sama retur. Pembeliannya tadi kan 20 juta, dikurangi retur sebesar 5 juta. Maka pembeliannya itu 15 juta, baru dikalikan sama diskon 5%. Jadi 5% dikalikan 15 juta itu hasilnya 750.000. Diingat-ingat ya, kalau potongan itu cara ngitungnya itu pembelian dikurangi sama retur, bukan dari akun hutang usaha. Nah, setelah mengetahui nominal hutang usaha sama potongan pembelian, maka kita baru bisa menentukan kas yang kita keluarkan. Maka kas yang kita keluarkan itu sebesar 15.750.000. Diperolehnya dari 16.500.000 dikurangi 750.000. Sehingga didapatkan 15.750.000. Nah, kemudian di sistem perpetualnya, pencatatannya hutang usaha berkurang di debit sebesar 16.500.000. Kemudian potongan pembelian diganti menjadi persediaan barang dagang sebesar 750.000 dan kas berkurang di kredit sebesar 15.750.000. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kecepatan nggak, Dek? Kalau ngerti, minta ulangin yang periodik potongan pembelian tadi nggak dengar. Iya. Tadi yang tanya ada siapa? Desya sama satu lagi siapa? Sarah. iya Kak, Dek Sarah gimana? Tanya apa? nggak ngerti. Diulang lagi. Iya Kak. Jadi kita ulangin dari awal. Di transaksi tanggal 10 Desember kita membayar kewajiban. Kewajiban itu nama lain dari hutang. Jadi tanggal 10 Desember kita membayar hutang kepada CV Angkasa. Langkah pertama, kita menganalisis dulu transaksi yang berkaitan sama CV Angkasa itu transaksi tanggal berapa aja, dicari. Nah, kalau udah ketemu yang berkaitan dengan CV Angkasa kan transaksi tanggal 2 Desember dan tanggal 5 Desember. Tanggal 2 Desember itu dilihat dulu, ada jurnalnya, akunnya ada apa aja. Ada akun hutang usaha sebesar 22 juta. Berarti kita punya hutang sebesar 22 juta kepada CV Angkasa. Kemudian kita lihat transaksi tanggal 5.
transaksi tanggal 5 itu ternyata hutang kita berkurang di debit sebesar 5.500.000. Nah, kalau sudah tahu, kalau kan tadi kita punya hutang 22 juta di tanggal 2 tadi, dan di tanggal 5 kita hutangnya kita itu berkurang 5.500.000. Berarti di tanggal 10 Desember yang pertama kita catat adalah hutang usahanya kita. Hutang usaha berarti kan berkurang karena kita membayarnya. Kalau kita membayar hutang, otomatis hutangnya kita kan berkurang. Nah, hutang itu berkurangnya di debit sebesar 16.500.000. 16.500.000 itu diperolehnya dari 22 juta dikurangi 5.500.000. Jadi, hutang tanggal 2 Desember sebesar 22 juta dikurangi sama hutang tanggal 5 Desember sebesar 5.500.000. Berarti kalau 22 juta dikurangi 5.500.000 itu kan 16.500.000. Sampai sini udah paham? Paham. Selanjutnya kita analisis dulu, analisis lagi. Kira-kira kita dapat potongan apa enggak? Nah, caranya itu kita lihat transaksi pembelian kita, yaitu tanggal 2 Desember. Jadi, di tanggal 2 Desember kan kita membeli. Nah, di tanggal 10 kita membayar. Di tanggal 2 Desember itu ternyata ada keterangan syarat 5/10. Jadi, kita akan mendapatkan potongan sebesar 5% jika kita membayarnya tidak melebihi jangka waktu 10 hari. Nah, kita hitung dulu dari tanggal 2 Desember ke tanggal 10 Desember itu melebihi waktu 10 hari apa enggak. Cara ngitungnya itu setelah tanggal transaksi pembelian. Berarti dihitungnya itu mulai tanggal 3 Desember. Berarti tanggal 3, tanggal 4, tanggal 5, tanggal 6, tanggal 7, tanggal 8, tanggal 9, tanggal 10. Berarti kan jangka waktunya itu 8 hari. Nah, 8 hari itu kan belum melebihi 10 hari. Berarti kita masih mendapat potongan 5%. Nah, cara menentukan berarti kan kita dapat potongan 5%. Kalau kita dapat potongan 5%, berarti ada pencatatan potongan pembelian. Potongan pembelian itu dicatatnya di kredit. Kemudian setelah mencatat potongan pembelian di kredit, kita cari nominalnya. Nominalnya itu dari pembelian dikurangi sama retur pembelian. Pembeliannya tadi kan 20 juta, dikurangi returnya sebesar 5 juta. Jadi pembeliannya itu tinggal 15 juta. 15 juta tadi baru dikalikan sama diskon pembelian, baru dikalikan 5%. Jadi potongan pembelian itu 5% dikalikan sama 15 juta. 15 juta tadi dari 20 juta dikurangi 5 juta. Hasilnya itu 750.000. Jadi untuk menghitung potongan pembelian itu diperolehnya dari pembelian dikurangi sama retur pembelian. Jadi kalau nggak ada retur langsung dikalikan pembelian. Itu kan judulnya potongan pembelian, bukan potongan hutang.
makanya dikalikan pembelian. Sampai sini ada yang ditanyakan? Belum, Mbak. Jadi potongan cara menghitung potongan itu juga berlaku kalau kita ngitung potongan penjualan. Untuk menghitung potongan penjualan, itu juga penjualan dikurangi sama retur penjualan. Baru dikalikan sama diskonnya tadi berapa persen. Setelah kita menentukan nominal hutang usaha dan potongan pembelian, kita baru bisa menentukan nominal kasnya. Nominal kas untuk membayar hutang tadi. Nominal kas yang kita keluarkan. Itu diperolehnya dari hutang usaha dikurangi sama potongan pembelian. Jadi nominalnya itu 15.750.000. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Mbak Farah, tadi kalau enggak ada Kalau nggak ada retur, iya itu langsung kali pembelian. Iya, Dek. Jadi semisal di contoh soalnya itu nggak ada retur pembelian, maka langsung dikalikan 5% dikali sama 20 juta. Itu. Oh ya, kalau nggak ada potongannya berarti langsung utang usaha sama kas gitu, Kak. Kalau tanggalnya melebihi. Ya, benar. Oh ya. Jadi kalau tanggalnya melebihi, tanggal pembayarannya itu melebihi 10 hari, maka kita kan nggak mendapat potongan. Nah, pencatatannya itu hutang usaha sama kas. Kasnya jadi 16.500.000 gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya. Ada lagi? Kalau nggak ada, kita lanjut ke transaksi ke-6. Ada yang mau mencoba transaksi tanggal berapa ya? Ada yang mau mencoba nggak? Transaksi. Mau mencoba, Kak. Ya, Dek, silakan. Tanggal 11 ya. Tanggal 11 yang sistem periodik, piutang usaha bertambah di debit sebesar 19.800.000. Terus hutang pajak penjualan bertambah di kredit sebesar 1.800.000. Terus penjualan bertambah di kredit sebesar 18 juta. Kemudian piutang usaha bertambah di debit sebesar 50 juta. Kasnya bertambah di kredit sebesar 50 juta. Untuk sistem perpetual, piutang usaha bertambah di debit 19.800.000, hutang penjualan di kredit 1.800.000, penjualan di kredit bertambah 18 juta, piutang usaha bertambah di debit 50 juta, kas bertambah di kredit sebesar 50 juta. Kemudian HPP-nya bertambah di debit sebesar 12 juta dan persediaan barang dagang bertambah di kredit sebesar 12 juta. Iya, Dek, udah benar. Terima kasih, Dek Wulandia. Jadi, itu aku salah itu ya, Dek. Bentar ya, Dek. Beban angkutnya bener 50.000 atau 50 juta, Kak? Nah, itu aku salah. Jadi beban angkutnya itu 50.000, bukan 50 juta. Maaf ya. Iya, Kak. 50 Dari bulan ya, Kak. Dari bulan 50 juta. Gak masuk akal ya. Belinya cuma 18 juta. Lebih banyak daripada pembeliannya. Jadi jawabannya tadi udah benar. Nah, aku ulangin. Di tanggal 11 tadi kita melakukan penjualan secara kredit. Jadi tanggal 11 Desember kita menjual barang dagang kepada PT Bima Sakti sebesar 18 juta. Nah, dari kalimat tersebut kita bisa menentukan jurnalnya.
Kalau kita melakukan penjualan, berarti penjualan kita kan bertambah. Maka penjualan di kredit, bertambah di kredit sebesar 18 juta. Kemudian ada PPN sebesar 10%. Maka ada pencatatan hutang pajak penjualan sebesar 10% dikalikan 18 juta. Jadi 1.800.000. Karena kita melakukan penjualannya secara kredit, jadi itu kurang keterangan ya Dik kalau kita menjual barang dagang secara kredit. Nah, karena melakukan penjualannya secara kredit, maka ada pencatatan piutang usaha. Piutang usahanya kita bertambah. Nah, piutang usaha bertambahnya di debit. Maka untuk menentukan nominalnya itu dari penjualan sebesar 18 juta ditambah sama hutang pajak penjualan sebesar 1.800.000. Maka piutang usahanya sebesar 19.800.000. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau langsung tak kurang ke piutang usaha, bisa Kak? Sama piutang usaha untuk catatan beban angkut tadi? Iya Kak. Iya bisa Dek. Jadi itu bisa digabung jadi satu ataupun dipisah. Terima kasih Kak. Nah, selanjutnya itu kita mencatat. Nah, selanjutnya di kalimat selanjutnya itu ada syarat pengirimannya itu FOB shipping point, di mana syarat pengiriman beban angkut harus dibayarkan oleh pembeli. Berarti beban angkut harus dibayarkan oleh PT Bima Sakti sebagai pembeli. Tapi ternyata di sini beban angkut sebesar 50.000 itu dibayarkan oleh PT Prospek. Maka ada pencatatan kas keluar. Karena kita mengeluarkan kas untuk membayar beban angkut, maka itu PT Bima Sakti punya hutang ke kita. Nah, hutangnya PT Bima Sakti itu dicatat sebagai piutang usaha. Jadi, piutang usaha bertambah di debit sebesar 50.000 dan kas berkurang di kredit sebesar 50.000. Kas berkurang 50.000 itu untuk membayar beban angkut. Itu semisal mau digabung jadi satu itu bisa, berarti nanti piutang usahanya 19.850.000, penjualan 18 juta, hutang pajak penjualan 1.800.000 dan kas sebesar 50.000. Itu kalau digabung jadi satu. Untuk pencatatan di sistem perpetualnya itu sama, tinggal kita mencatat HPP pada persediaan barang dagang. HPP pada persediaan barang dagang itu berarti HPP di debit sebesar 12 juta dan persediaan barang dagang kita berkurang di kredit sebesar 12 juta. Sampai sini ada yang mau ditanyakan?
Ada yang mau ditanyakan nggak, Dek? Belum, Kak. Yang lain? Ada yang mau ditanyakan? Jadi, di sini kan syarat pengirimannya itu FOB shipping point, di mana FOB shipping point itu beban angkut harus dibayarkan oleh pembeli. Maka beban angkut itu harus dibayar oleh PT Bima Sakti. Tapi di sini ternyata beban angkut 50.000 itu dibayarkan oleh penjual, oleh PT Prospek. Maka kita, PT Prospek, sebagai penjual wajib melakukan pencatatan kas keluar. Nah, karena kita mengeluarkan kas, maka kas kita kan berkurang. Kas berkurang di kredit sebesar 50.000. Kas keluar 50.000 itu untuk membayar beban angkut. Nah, di sini kenapa debitnya piutang usaha bukan beban angkut? Karena kita nggak ada urusan sama pencatatan beban angkut. Kan beban angkutnya itu harusnya dibayarkan oleh pembeli. Maka yang wajib mencatat beban angkut itu hanya pembeli. Kita nggak perlu mencatat beban angkut. Tapi karena kita mengeluarkan kas untuk membayar beban angkut tersebut, otomatis PT Bima Sakti punya hutang ke kita. Jadi kita mencatatnya sebagai piutang usaha. Bisa diterima? Ya, Mau diulangi? udah Kak. Makasih Kak. Iya, Dek, sama-sama. Ada lagi yang mau bertanya? Kalau nggak ada, lanjut ke transaksi ke-7, transaksi tanggal 15 Desember. Ada yang mau mencoba menjawab? Ada yang mau mencoba menjawab? Transaksi tanggal 15. Aku mau itu Sylvia Maharani. Sylvia. Syaharani. Iya, Mbak. Coba Dek jawab transaksi tanggal 15. Transaksi tanggal 15 Desember menerima pelunasan piutang dari PT Bintang. Ya. Jurnalnya piutang usaha berkurang di kredit sebesar Rp16.500.000. Iya, benar. Penjualan di debit sebesar 15 juta. Terus Hutang pajak penjualan di debit 1.500.000. Beban angkut di
di debit 150.000. Kas di kredit 150.000. Untuk sistem perpetual, piutang usaha berkurang di kredit sebesar 16.500.000. Persediaan barang dagang di debit 15 juta. Hutang pajak penjualan di debit 1.500.000. Beban angkut di debit 150.000. Kas 10 juta dan persediaan barang dagang di kredit 10 juta. Terima kasih deh udah menjawab. Aku mau Fadli. Gimana Kak? Coba dijawab tanggal 15 Desember. Bentar ya Kak. Sebisanya. Terus, kamu dulu terus. Aku lapo. Rotok kemendur ben ketok soalnya. Piutang usaha Ya, piutang usaha. Rp15 juta, 7% berapa ya Kak? Piutang usaha berkurang apa bertambah? Bertambah. Bertambah berkurang nggak? Coba tanya Sarah. Tanya toh. Tanya Sarah. Kenapa nanya aku? Kurang. Kenapa berkurang? Dibayar. Kalau berkurang piutangnya di mana? Kredit. Bener ya? Berkurang di kredit. Sebesar berapa? 15 juta kurangi 7%. 15 juta 7% 500. 13.950.000. Berapa? 13.950.000. Masih belum benar. 15 juta 7% ya? 7% berarti. Kok bisa 7%? 7%, 10%-nya 1,5. 5%-nya 750.000. Kok bisa 7%? Kok bisa 7% dari mana? Kan ini Syaratnya 7/15 N30. yang pertama kita lakukan ngapain dulu? Kalau
Kurangi. 15. Tanggal 15. Piutang usahanya 16.500.000. Potongan penjualan 1.050.000. Di debit. Yang piutang usahanya di kredit. Terus kasnya. Hitung kasnya, Kak. Kasnya hasil dari pengurangan 16.500.000 dikurangi 1.050.000. Aku mau tanya, piutang usaha kenapa di kredit? Sen dikali 15 juta. Karena itu kan masih Gimana Dek, putus-putus sih suaranya. Dari 7% dikali 7% dikali 15 juta. hasilnya berapa? 1.050.000 rupiah. Terus Habis itu kasnya, Kak. Bentar. Kasnya di debit apa di kredit? Kasnya di debit. Kenapa di debit? Kenapa di debit? Karena itu, Kak, apa? Menerima pelunasan. Mendapat uang. Ya. Jurnalnya itu aja. Apa? Jurnalnya itu aja. Yang di periodik cuma itu, Kak. Kalau di perpetual? Kalau di perpetual, bentar. Sama. Udah, gitu aja berarti. Ya. Terus aku mau tanya. Makasih, Dek. Makasih, Ya. Dek. Aku mau tanya sama Atria Safira. Atria Safira. Atria Safira mana? Mau tanya ke itu Tias Nur Hidayah. Dek Tias Nur Hidayah. Kak nyoba lagi, Kak. Sama, Kak. Sama siapa? Atria Safira sama siapa? Sama kayak siapa? Sama kayak Dek Syaharani apa sama kayak Dek Biro, sinyalku Ardian ya? Yang tadi bilang mau nyoba lagi siapa? Saya, Kak. Saya. Nyoba apa? Coba jawab. Yang salah tadi. Coba. 15 Desember kas di debit PT Bintang 15 juta BPN, kas di kredit 16,5 juta, terus potong Apanya yang di kas di kredit? debit 16,5 juta, terus potongan pembelian ya, Kak, potongan pembelian 1.050.000. Kenapa potongan pembelian? Syarat potongan penjualan. Keliru, Pak. Keliru, Kak. Potongan penjualan di mana? Di debit 7.050.000. Kemudian kreditnya apa?
Piutang usaha. Piutang usaha berapa? Piutang usaha Desember ini kita menerima pelunasan piutang dari PT Bintang. Yang pertama, kita cari dulu transaksi yang berkaitan sama PT Bintang. Itu transaksi tanggal berapa? Fadli, transaksi tanggal berapa yang berkaitan sama PT Bintang? tanggal 3 Desember. Tanggal 3 Desember itu kita ngapain? Menjual barang dagang secara kredit 15 juta, PPN 10%, syarat 7/15 N per 30 dengan harga pokok penjualan sebesar 10 juta, FOB destination beban angkut sebesar 150.000 dibayarkan oleh PT Prospek. Nah, di tanggal 3 Desember itu kita punya utang berapa? Kita punya piutang usaha berapa? Piutang usaha 16.500.000. Berarti di tanggal 15 Desember pelunasan piutang dari PT Bintang itu berkurang berapa? Bingung. Di tanggal 15 Desember kita kan menerima pelunasan piutang. Kalau kita menerima pelunasan piutang, otomatis piutangnya kita berkurang. Tadi kan piutang di debit. Kalau piutang di debit, itu berarti piutangnya kita bertambah. Piutang itu beda sama hutang ya. Nah, piutang itu bertambahnya di debit. Kalau kita menerima pelunasan piutang, otomatis piutangnya kita berkurang. Piutang itu berkurangnya di kredit. Tadi kan dilihat tanggal 3 Desember itu kita punya piutang sebesar 16.500.000. Nah, kalau piutangnya kita berkurang, kalau kita menerima pelunasan piutang, otomatis piutangnya kita juga berkurang 16.500.000. Maka yang pertama kali dicatat di jurnal itu adalah akun piutang usaha. Akun piutang usaha berkurang di kredit sebesar 16.500.000. Kemudian setelah itu kita menganalisis dulu, itu kita mengeluarkan potongan apa enggak, kan kita menjual. Nah, kita analisis, kita mengeluarkan potongan apa enggak. Di situ syaratnya 7/15. Dilihat dulu, ini melebihi jangka waktu 15 hari apa enggak. Dari tanggal 3 ke tanggal 15, kira-kira melebihi 15 hari apa enggak? Enggak, kalau enggak berarti dapat potongan sebesar 7%. Maka untuk menghitung potongan penjualan itu 7% dikalikan sama, ya. Iya, gimana Dek Desya? Potongan penjualan itu dicatatnya di debit. Potongan penjualan bertambah di debit karena akan mengurangi kas yang kita terima. Potongan penjualan itu diperoleh dari 7% dikalikan sama penjualan. Penjualannya tadi kan 15 juta, maka 7% dikali 15 juta. Kenapa langsung dikalikan sama 15 juta? Karena di sini nggak ada retur penjualan. Maka 7% dikalikan 15 juta, nominalnya itu 1.050.000.
Setelah diketahui potongan penjualan dan piutang usaha, maka kita baru bisa menentukan kas yang kita terima. Kalau kita menerima pelunasan kan otomatis kita menerima uang. Kalau kita menerima uang, maka kasnya kita bertambah. Bertambahnya itu di debit sebesar 15.450.000. 15.450.000 itu dari mana? Dari piutang usaha dikurangi sama potongan penjualan. Itu. Ada yang mau ditanyakan? Mbak, tolong ulangi lagi Mbak tanggal 15. Tadi punya aku keluar sendiri. Oh iya, ya Dek. Kita ulangin lagi ya. Jadi di tanggal 15 Desember kita menerima pelunasan piutang dari PT Bintang. Langkah yang pertama, kita lihat dulu transaksi yang berkaitan sama PT Bintang. Itu transaksi tanggal 3 Desember, di mana tanggal 3 Desember itu ternyata kita punya piutang sebesar 16.500.000. 16.500.000 itu diperoleh dari mana? Kita bisa lihat jurnal yang udah kita buat tadi. Di situ ada akun piutang usaha di debit sebesar 16.500.000. Nah, langkah yang kedua berarti kalau kita menerima pelunasan piutang, otomatis piutang usahanya kita kan berkurang. Maka mencatat piutang usaha berkurang di kredit sebesar 16.500.000 sesuai jumlah piutang yang kita punya di transaksi tanggal 3 tadi. Sampai sini paham? Insya Allah. Nah, selanjutnya kita menganalisa dulu kira-kira kita mengeluarkan potongan apa enggak. Itu dilihatnya dari syarat penjualan tadi 7/15 N/30, di mana kita akan mengeluarkan potongan sebesar 7% jika pelunasannya tidak melebihi jangka waktu 15 hari. Nah, kita hitung dulu dari tanggal 3 Desember ke tanggal 15 Desember itu melebihi jangka waktu 15 hari apa enggak. Kan tanggal 3 Desember tadi kita menjual, tanggal 15-nya kita menerima pelunasan. Maka dihitungnya dari tanggal 4, dari tanggal setelah transaksi penjualan. Maka dihitungnya dari tanggal 4, tanggal 4, tanggal 5, tanggal 6, tanggal 7, tanggal 8, tanggal 9, tanggal 10, tanggal 11, tanggal 17, 13, 14, 15. Itu kan 12 hari. Berarti belum melebihi jangka waktu 15 hari. Otomatis masih mendapat potongan sebesar 7%. Nah, kalau masih mendapat potongan 7%, berarti 7% dikalikan sama penjualan. Kenapa langsung dikalikan sama penjualan? Karena di sini kita menghitung potongan penjualan. Kalau nggak ada retur, berarti langsung dikalikan sama penjualannya. 7% dikali 15 juta, didapat 1.050.000. Potongan penjualan itu bertambah di debit karena akan mengurangi kasnya. Maka setelah menentukan nominal piutang usaha di kredit dan potongan penjualan di debit, maka kita bisa menentukan kasnya. Kenapa kas? Karena kita menerima pelunasan. Kalau kita menerima pelunasan, otomatis kita kan menerima uang. Nah, uang itu kan menambah kasnya kita. Nah, kas itu bertambah di debit sebesar 15.450.000. 15.450.000 itu didapat dari piutang usaha dikurangi sama potongan penjualan. Gitu. Untuk sistem perpetualnya itu sama.
sama persis, nggak ada yang diganti akun. Nah, di tanggal 3 tadi kita kan ada mencatat beban angkut penjualan. Itu di tanggal 15 Desember nggak ada pencatatan beban angkut penjualan sama HPP ataupun persediaan barang dagang. Kenapa? Karena beban angkut penjualan itu sudah kita lunasi di tanggal 3, jadi itu bukan menjadi hutangnya PT Bintang. Persediaan barang dagang itu nggak dicatat. Kenapa? Karena bukan menjadi tanggungan, bukan miliknya PT Bintang. Itu mencatat HPP pada persediaan barang dagang itu karena kita melakukan penjualan. Jadi otomatis mengurangi persediaan barang dagang. Sehingga yang dicatat di tanggal 15 itu hanya pelunasan piutang saja. Untuk pelunasan piutang itu jurnalnya pasti kas, di debit, dan piutang usaha di kredit. Itu kalau pelunasannya tidak mendapatkan potongan. Kalau mendapatkan potongan, akunnya itu kas di debit, potongan penjualan debit, dan piutang usaha di kredit. Kayak gini. Kalau menerima pelunasan piutang tapi dia tidak mendapat potongan, maka kas di debit dan piutang usaha di kredit. Udah, itu doang. Ada yang ditanyakan sampai sini? Nah, aku mau menjawab pertanyaan dari Sarah. Tanggal 11 itu nggak ada pencatatan beban angkut. Nah, di tanggal 11 itu harusnya ada pencatatan piutang usaha pada kas. Piutang usaha bertambah di debit karena kita membayar beban angkut tadi, dan ke kas berkurang di kredit sebesar 50.000. Jadi harusnya ada piutang usaha 50.000 dan kas di kredit sebesar 50.000 di tanggal 11 Desember ya, untuk sistem periodik. Jadi itu bisa ditambahi ya, Dek. Tambah apa, Pak? Piutang usaha sama kas sebesar 50.000 di tanggal 11 sistem periodik. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau tanya nggak? Belum pahamnya di sebelah mana? Kalau nggak ada yang ditanyakan, lanjut ke transaksi terakhir. Transaksi tanggal 20 Desember. Fadli mana? Coba jawab lagi, Dek. Piutang usaha di kredit 19.800.000, terus potongan penjualan sebesar 900.000 di debit, terus kasnya itu 18.900.000 di kredit. Di debit. Piutang usaha dari mana? Piutang usahanya itu
19.500.000 itu dari 18 juta ditambah PPN sebesar 10%, jadinya 19.800.000. Terus potongan penjualannya itu 5%. 5% dari 18. Transaksinya Gimana, Kak? transaksi tanggal berapa? Transaksi tanggal 11. Di transaksi tanggal 11 kita punya piutang berapa? Utang usahanya 19.800.000. Terus di situ ada piutang usaha sama kas, itu dicatat sebagai piutang juga apa enggak? Gimana? Itu kan ada piutang usaha sama kas, pada kas. Sebesar 50.000 itu dijumlahin apa enggak? Bentar. Itu di tanggal 11 kan ada piutang usaha, debit, terus penjualan, kredit, utang pajak penjualan, kredit. Habis itu ada pencatatan lagi piutang usaha debit, kasnya kredit. Nah, itu gimana? Itu tambahin juga. Dipakai yang mana? Yang piutang usaha yang atas. Yang atas doang berarti itu. Yang atas doang. Yang bawah kan biaya angkut. Terus berarti kasnya 18.900.000. Iya. Kenapa ada pencatatan kas? Karena piutangnya dibayar. Nah, kenapa kasnya di debit? Karena bertambah. Piutangnya berkurang. Terima kasih, Dek. Yuvita. Ya, Kak. Jurnalnya gimana, Dek? Coba. Sama. Kas di debit 18.900.000, potongan penjualan di debit 900, piutang di kredit 19.800.000. Oke, terima kasih, Dek. Dewi Win Kurniawati, aku mau tanya. Iya, Kak. Gimana? Jurnalmu gimana? Menurut kas di debit 18.950.000. Potongan kenapa penjualan 18 juta? Maaf, aku mau tanya, kenapa 18.950.000? Itu kan piutang usahanya jumlahnya 19.850.000. Terus ada potongan penjualan 900.000. Terus kasnya hasil dari pengurangan dari piutang usaha dikurangi potongan penjualan. Jadi 19.850.000 dikurangi 900.000. Jadi kasnya 18.950.000. Potongan penjualan dapatnya dari mana, Dek? Dari 5% kali 18 juta, Kak. Nah, terus piutang usaha tadi kan 19.850.000. Berarti menurutmu piutang usaha beban angkut tadi dijumlahkan gitu? Iya, Kak. Terima kasih, Dek. Coba, Dek. Sama-sama. Siti Riza. Udah, Syarina. Langsung terjawab aja ya. Berarti ya untuk transaksi tanggal 20 Desember itu yang benar jawabannya D. Wiwin Kurniawati tadi.
Jadi piutang usahanya itu sebesar 19.850.000. Kenapa? Karena di sini kita itu punya piutang usaha 19.800.000 dari saksi penjualan dan punya piutang 50.000 dari pembayaran beban angkut. Maka walaupun itu piutang usaha beban angkut tetap dijumlahkan sebagai piutang usaha. Maka piutang usahanya 19.850.000. Potongan penjualannya benar 900.000. Diperolehnya dari mana? Dari potongan sebesar berapa tadi ya? Sebesar 5% dikalikan sama 18 juta. 5% dikalikan sama penjualan, maka hasilnya itu 900.000, sehingga kasnya sebesar 18.950.000. Nah, berarti kalau kita menerima pelunasan piutang, kasnya kita bertambah di debit. Potongan penjualan juga di debit untuk mengurangi kas yang kita terima. Dan piutang usaha berkurang di kredit sebesar piutang yang kita miliki di tanggal 11, di mana tanggal 11 tersebut berkaitan dengan PT Bima Sakti. Seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan?